Memang di sini tempatnya cukup angker ya. Nah, di sini memang ada tempat, ada gua. Kemarin saya sempat sini ada ular yang sangat besar. Nah, di sini sahabat. Nah, di sini kita melihat sekarang bagaimana sosok di pohon itu mengeluarkan tirte, air suci. Ke tempat ini memang saya lihat memang ada Kanjeng Ibu Ratu. Jadi beliau sedikit kayak Ratu Ibu Danu, Ratu Ibu yang ada di Ulun Danu di Songan. Dan saya pada waktu itu melihat beliau, saya bertanya pada beliau bilanglah Kanjeng Ibu Ratu, di luar nalar, di luar pemikiran kita. Nah, ini buktinya. Jadi sahabat muda, sahabat milenial, semeton, spiritual, mungkin panite, mungkin. Nah, ini bukti nyata. Tirte yang turun dari sebuah pohon. Nah, ini bukti nyata. Tirte yang turun dari sebuah pohon besar. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru panita di alam Bali dan kemudian di alam Nusantara yang sangat saya muliakan. Hari ini saya ingin berbagi lagi. Berbagi tentang apa? Tentang sebuah fenomena alam keajaiban. Keajaiban alam di mana ada air yang mengalir keluar dari batang pohon besar di Sukawati sana, di Desa Guang, di Kabupaten Gianyar. Saya pada waktu itu, saya tidak ada rencana untuk membuat satu konten, satu video vlog, tidak, karena persiapan tidak ada sama sekali. Tujuan saya ke sana apa? Saya diundang ke sana untuk apa? Untuk menjalankan ritual tentang Pura Subak yang ada di sana, di Guang itu. Karena di sana katanya angker. Jadi saya diminta bantuan untuk mengetahui siapa yang berstana di Pura Subak itu. Kemudian apa yang harus dilakukan di sana. Kami diterima oleh klien adat sana. Kemudian pemangku yang ada di sana, Mangku Beji yang ada di sana. Dan teman-teman yang ada di sana, saudara kami yang ada di sana di Guang, kemudian teman-teman spiritual yang ada di sana. Sampai di sana, kami terperanjat, heran, karena banyak yang berteriak, ada air yang mengalir dari pohon besar. Pohon besar itu keluar air dari sana. Nah, fenomena alam itu hanya terjadi cuma 2 jam, tidak lebih. Jadi kami berusaha untuk mendekati. Kami berusaha untuk mendekati pohon itu, kemudian mengambil air yang keluar dari pohon itu sendiri. Dan kami mengambil air itu, kami membawanya ke pura tersebut. Itu keajaiban alam. Sebuah keajaiban yang dipeliharakan oleh Sesunan Ida Sang Hyang Widiwasa. Itulah fenomena alam, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat video ini, sahabat. Ini dia videonya. Swastiastu, sahabat muda, sahabat milenial. Nah, hari ini kita ingin melihat langsung. Nah, di sini ada sebuah tirte yang turun dari pohon yang sangat besar. Nah, kita mau ke sana. Kita mau lihat ke sana. Sangku begini betul sangku wah. Cepat pucal yo. Jadi hanya sebentar aja kan datang. Iya. Artinya kita harus nyebrang nih, nyebrang sekali.
Nah, mudah-mudahan kita mau ke sana. Mudah-mudahan kita memiliki kesempatan untuk melihat. Sama mudah, inilah. Jadi ada air. Sama mudah. Memang di sini tempatnya cukup angker ya. Nah, di sini memang ada tempat, ada gua. Kemarin saya sempat sini ada ular yang sangat besar. Nah, di sini sahabat. Nah, di sini kita melihat sekarang bagaimana sosok di pohon itu mengeluarkan tirte, air suci. Memang dulu saya pernah ditanya sama yang punya tempat ini, siapa yang bersana di tempat ini. Nah, tempat ini memang bersama itu Kanjeng Ibu Ratu itu pantai selatan. Nah, di sini bahkan sudah dikasih kain hijau. Nah, di sini, nah bro, di sini mungkin kalian lihat. Nah, kita mendapatkan dengan anugerah di sini. Nah, pohon ini mengeluarkan tirte. Jadi tirte yang turun dari pohon ini. Jadi sebuah pohon yang sangat besar sekali. Dan di sini, sahabat muda, sahabat milenial, saya hari ini diundang oleh Semeton dari Sukawati. Untuk apa? Untuk menurunkan beliau apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Apakah beliau menginginkan suatu istana, tempat atau pura, atau bagaimana? Nah, yang punya tempat ini memohon pada saya untuk datang ke sini untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat ini. Nah, itu. Kita nggak tahu persis nama kayu ini. Kemarin sempat malah di sini dinamakan taru inilah taru Arjuna. Taru Arjuna yang namanya taru Arjuna. Nah, kita nggak tahu. Ini mirip dengan pohon beringin, daunnya kayak pohon beringin, tapi tidak ada ininya. Tidak ada apa namanya? Cabang-cabang yang turun itu, yang kecil-kecil itu. Nah, hari ini saya bersama teman saya, Beliau Kartika. Nah, hari ini beliau saya suruh untuk membagian pejati. Jadi perkali yang berkunjung sama beliau yang ada di sini. Jadi di sini baru pertama kali saya melihat, pertama kali saya menyaksikan bagaimana taru yang sangat besar, yang konon katanya lah taru Arjuna. Dan kemudian yang bersama inilah Kanjeng Ibu Ratu. Jadi Kanjeng Ibu Ratu, malam itu memang saya datang ke sini pada waktu itu malam, sebelum saya bikin konten ya, sebelum saya bikin YouTube. Mungkin kalau saya bikin YouTube mungkin malam itu saya sudah bisa memfilmkan. Nah, pada waktu itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu datang ke sini, ke tempat ini, memang saya lihat memang ada Kanjeng Ibu Ratu. Jadi beliau sedikit kayak Ratu Ibu Danu, Ratu Ibu yang ada di Ulun Danu di Songan. Dan saya pada waktu itu melihat beliau, saya bertanya pada beliau bilanglah Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan. Dan anehnya di sini juga ada goa. Nah, coba lihat sana. Sayang goanya tertutup
Goanya tertutup oleh rimbunan kayu ini. Dan di goa ini pada waktu itu kami melihat ular besar, ular yang sangat besar. Bahkan kami pada waktu itu ketakutan sekali. Kami ingin lari, kemudian tidak bisa lari. Jadi kami sembahyang di sini. Dan ularnya itu pun menghilang begitu saja. Sahabat muda, sahabat milenial, di sini juga di pura ini, di tempat ini adalah dua air, aliran dua air. Jadi dua air yang mengalir menjadi satu, yang namanya Campuan. Jadi kalau teman-teman dari Guang dekat-dekat sini, kalau orang meninggal di sini biasanya mencari tipe penembak. Tipe penembak untuk apa? Untuk orang Aben. Nah di sini karena di sini percampuran dua air Campuan. Nah di sinilah biasanya diminta malam hari untuk mencari tipe suci, tipe penembak untuk apa? Untuk orang meninggal. Yang mudah, lumayan hari ini saya dapat segini tipe dari pohon besar ini. Ini luar biasa. Nah, saya mudah. Hari ini memang jadi ada ini dikatakan sebuah bunga. Bunga itu juga masih ada di sini. Bukan yang di sini melalui sini juga menyatukan. Ini bukan kebetulan, sahabat muda. Ini bukan kebetulan. Hari ini saya diundang oleh beliau untuk datang untuk ingin tahu apakah beliau ingin mendirikan pura apa bagaimana. Nah setelah sampai di sini saya juga terperanjat. Saya melihat air turun dari pohon ini. Nah sini kalian lihat, ini air asli ini. Jadi memang air yang sudah turun dari pohon ini. Dan pohon ini sangat langka sekali. Orang tidak tahu nama pohon ini. Jadi pohon ini memang pohonnya namanya pohon Arjuna. Itu saya dapatkan dari alam mes, namanya pohon Arjuna. Pohon Arjuna ini berstana Kanjeng Ibu Ratu. Memang di alam sana saya lihat tempat ini seperti gapura indah di kerajaan. Jadi berstanalah Kanjeng Ibu Ratu dengan dayang-dayangnya di sini. Dan ditunggu oleh naga yang sangat besar. Ya waktu itu kita lihat naganya memang. Ini ada tempatnya beliau juga di sini. Nah itu saya goanya itu. Nah pada waktu ini dinamakan dengan Goa Raja. Bukan Goa Raja yang di Besakih, tapi namanya juga Goa Raja yang ada di sini. Nah, sahabat muda, sahabat milenial, dari sini saya dapat menyimpulkan, mungkin saya dapat mengatakan bahwa beliau memang betul-betul ingin berstana di sini. Jadi tidak harus distanakan. Jadi Ratu Ibu Danu, Ratu Pantai Selatan, Kanjeng Ibu Ratu dan naga dari sini. Tapi intinya pada waktu itu memang saya lihat 3 dewa yang berstana di sini adalah Dukuh Sakti yang pertama, yang kedua lah Ratu Ibu Danu yang ada di Songan sana, yang ketiga Kanjeng Ibu Ratu. Kanjeng Ibu Ratu dari Pantai Selatan, dia sangat cantik sekali. Nah disinilah dia bersama di Taru ini. Ini sangat luar biasa, sahabat. Jadi kita diperlihatkan fenomena yang sangat luar biasa, fenomena di luar nalar, di luar pemikiran kita. Nah ini buktinya. Jadi sahabat muda, sahabat milenial, semeton, spiritual, mungkin panite, mungkin. Nah ini bukti nyata. Tirte yang turun dari sebuah pohon besar. Ada dalam waktu kasut sudah melaksanakan ritual, jadi menghormati dengan peradaan air suci ini. Kemudian pohon ini sangat aneh, sahabat, sangat aneh sekali memang. Daunnya mirip daun beringin, tetapi tidak ada, bukan pohon beringin, ini bukan pohon beringin ini.
punya besar kayak gini. Nah, bukan mempompingin, kalian bisa lihat. Lagi di sini tepatnya mencari tipe pesucian, tipe penembak. Jadi kalau orang meninggal di Aben, kemudian atma rohnya itu kan kembali ke alam sana, mengikuti tipe pengentas, maka disinilah mencari tipe penembak. Di campuran ini karena tempat ini adalah pertemuan antara dua arus, dua air yang berbeda. Banyak itu dicari pada malam dari 4 dan 12 malam. Dan ini sangat langka. Bentar saya ingin find out, ingin tahu apa kegunaan tipe ini sebenarnya, untuk apa, kenapa kok tumben ada seperti ini ya. Nah, kalian lihat dulu ini, saya dekati juga di atas. Nah, bagusnya sambil milenial. Nah, ini kita lakukan di siang hari. Biasanya 5 tahun yang lalu, mungkin saja 5 tahun yang lalu saya bikin channel karena saya melihat sendiri ada naga di sana dan ada Kanjeng Ibu Ratu yang pada waktu itu saya lihat dengan kasat mata dengan jelas, dan bukan saya aja yang melihat. Jadi saya pada waktu itu bersama 7 orang, semua melihat naga Kanjeng Ibu Ratu. Kemudian nah, sampai pohon ini yang ada ini. Jadi beliau mengatakan bahwa ini pohon Arjuna. Pohon Arjuna. Nah, di sana mungkin bisa diperlihatkan di sana. Nah, itu goa raja, goa yang ada ularnya di sana. Nah, mungkin bisa diperlihatkan ini karena sulit sekali bedanya. Nah, itu. Nah, ini nyata sahabat, real. Ini kita bukan membikin-bikin. Tidak ada selang air yang masuk ke dalam di sini, tidak ada selang air apapun bentuknya yang aneh-aneh, tidak ada. Saya seorang pemangku, saya tidak boleh mengatakan yang aneh-aneh yang di luar nalar. Ini memang di luar nalar, di luar nalar manusia. Bagaimana sosok pohon itu mengeluarkan air suci. Teman-teman pilihan, hari ini kita ada pohon di sini. Memang kita tidak sengaja ada air yang datang dari yang turun dari pohon itu. Memang hari ini kita memang ada acara apa? Acara pauman di sini. Nah, kalian lihat tuh teman-teman tuh. Lalu kita mau ada paun di sini. Nah, kemudian saya tadi dikasih tahu sama Juru Desa, Ibu Desa. Nanti saya tanya sama beliau tentang adanya titel ini bagaimana. Kok beliau curiga ada titel? Nah, kita tanya sama desa sekarang. Ayo ke sana. Ayo sahabat, kita ke sana. Ayo. Sahabat, kita tempat teman tadi. Nah, ini saudara kita yang dari Guang. Nah, ini beliau yang kita jawab pom sebentar. Jadi kita sudah dipersiapkan semuanya. Kita mau mengadakan pom sebentar. Nah, ini saudara kita. Swastiastu. Oke. Nah, ini sahabat kita, saudara kita. Sampai saya melepas sandal, sahabat. Saya terkejut dengan Tito itu. Nah, itu saudara saya itu. Tapi saya melepas sandal, ingin tahu coba tidak ketinggalan Tito itu tadi. Nah, ini teman-teman spiritual. Ini sudah bantu ini ya. Ini Rayu. Hai, beliau lah Bangku Beji dari Guang iki. Iya, Bangku Beji. Ini mengalun Riki. Nah, ini teman saudara spiritual kita juga. Api tonton api jero. Nah, ini teman-teman juga. Kita teman spiritual, sahabat ya. Nah, itu
Itu tokohnya itu. Ini juga bukan asli Bali Nah, kan? ini yang punya tempat ini. Beliaulah Jero Danung. Terus itu. Nah, yang aneh di sini ada orang Islam dulu. Nah, beliau dari Jawa. Itu baru Islam. Lama beliau tinggal di Amerika. Kemudian karena panggilan beliau datang lagi ke Bali. Nah, beliau ini. Terus itu. Jero siapa? Melani. Ah, ini namanya beliau lah namanya Jero Melani. Beliau orang tanah Jawa, kemudian kawin dengan orang Amerika, dipanggil lagi ke Bali. Dia sangat busuk sekali menjalankan adat Bali, panggilan daripada leluhur yang ada di Bali. Nah, saya setuju. Bu Made, Bu Desa, Bu Dewa. Ibu Dewa, Niki Bu Made ya? Sama muda. Nah, ini beliau adalah Jero Kartika yang punya Kartika Elektronik yang dari Kuta. Nah, kalau mau belanja boleh, kalau utang nggak boleh. Jadi beliau lah ini orangnya. Ini Jero? Yang Ini sakit. Oh, beliau lah developer pengembang. Nah, beliau kelihatan seperti ini ternyata luar biasa. Beliau adalah tokoh di sini. Nah, hari ini saya juga, nah saya ingin tanya sama desa sekarang. Zaman muda, sama melihat hari ini saya ingin bertanya pada orang yang melihat pertama kali Tirta itu turun dari taruh itu. Swastiastu, Jero? Swastiastu. Jero aslinya dari mana? Ya, aslinya Jero Kapal Batu Bulan. Oh, beliau dari Batu Bulan. Jadi nggak tahu. beliau dari Batu Bulan. Itu yang ngelihat Nah, pertama. kenapa katanya Jero tadi bisik-bisik sama saya? Kok seperti mimpi saya melihat Iya, karena air. tadi malam Tiang mimpi ke gua, Tiang dikasih Tirta, ternyata beliau ada di sini. Makanya Bang Kudanu terus ngebel tadi maunya Tiang kan ke Riki, tapi karena gimana? Karena Bang Kukis sudah dibilang ke sini, ya Tiang langsung. Padahal rencana udah ada ke sini. Mau ke Cibo di Jero Kapal Tiang banyak. Tapi sebelumnya, Jero mimpi. Udah mimpi, Ya. cuman antara ke sini enggak karena sibuk di Jero Kapal akhirnya ya udah tinggalkan ke sini. Karena Jero Mangku nih yang lahin bungut yang penasaran. Nah, dia kan sudah ada Tirta, yang Kirani manggil. Oh, berarti Jero pada waktu itu melihat aja, kemudian dari mimpi itu iseng-iseng Jero melihat. Ternyata betul ada Tirta. Gitu tadi malam. Nah, inilah sahabat. Zaman pidan itu mungkin tahun berapa? Nah, ini sahabat. Beliau mungkin ya karena Ya, inilah hari ini kita paum. Kita paum duduk bersama sama teman-teman spiritual. Ingin tahu bagaimana sesungguhnya, bagaimana sebenarnya, apa keinginan beliau. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum itu paum sudah terjadi, beliau sudah menampakkan bagaimana kebesaran beliau. Dengan apa? Dengan menurunkan tirta suci. Nah, ini suatu kebetulan. Hari ini saya mendapat suatu hal-hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya, kalian bisa lihat beliau. Nah, beliau seorang yang Jawa, seorang yang tidak tahu tentang Bali, dipanggil oleh Tuniang. Dari mana beliau tahu Tuniang itu? Tentu beliau sendiri yang tahu. Katanya beliau diajak dituntun ke orang Bali, dibilang tidak ada yang kasih tahu. Benar Jero Melani ya? Jero Melani tidak ada yang kasih tahu. Tahu-tahu sudah di stadanya Tuniang yang ada di Gunung Agung. Nah, itu menjikjak sahabat. Kita satu paket, satu Mujikjak. keturunan, satu terah dari Bunda Ratu. Nah, ini jadi Jero ini, Jero Kartika juga, Jero Desa dan sebetulnya lainnya tuh memang baktonya Ratu Niang. Baktonya kan yang beratu. Nah, jadi kita berkumpul di sini hari ini untuk apa? Untuk ingin tahu find out apa sebenarnya yang terjadi di sini. Oke, sahabat, kita akan find out-nya. Sahabat muda, sahabat milenial, nah itu tadi sebuah video yang saya berusaha untuk mengambil sebagus mungkin dari teman saya. Jadi beliau adalah amatiran. Jadi beliau amatiran, kemudian di sana ada airnya dekat sekali, suaranya agak gemerisik sana. Nah itu, jadi di sana suaranya keras sekali karena di samping pohon itu ada sungai. Jadi ada air mengalir, suaranya agak berisik. Tapi suaranya cukup jelas. Nah itu tadi saudara, sebuah air yang keluar dari pohon besar. Nah air itu kemudian saya bawa ke
satu tempat di pura. Nah, di sana kami bagi-bagi dengan teman-teman. Kami dapat kurang lebih 1 ember ya. Selesai kami upacara, air diambil dan air tidak mengalir lagi, tidak keluar lagi. Stop. Cuman kurang lebih 2 jam tidak keluar lagi, sahabat. Nah, itu kami bagi dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi air itu ada yang dibawa pulang, dan sebelumnya kami juga memohon di sana anugerah, ternyata air itulah air suci. Apa khasiat daripada air itu? Kemudian bagaimana ide, bagaimana roh suci yang bersana di sana itu? Apa maunya? Selanjutnya saya akan sampaikan sebuah video untuk selanjutnya, sahabat. Cukup saya sampai di sini. Saya akhiri, saya ucapkan Om Santi 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 Om.